Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Mahdiputra dari kelas 1A Prodi D3 jurusan Fisioterapi. Pada video kali ini saya ingin memaparkan materi tentang wall bar atau disebut Swedish Leather Bar. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Wall bar atau yang biasa disebut Swedish Leather Bar ini berasal dari Swedia. Alat ini diciptakan oleh seorang guru yang merupakan sekaligus seorang atlet. Dia bernama Per Henrik Kling. Per Henrik Kling menciptakan alat ini dikarenakan dia merasakan manfaat efek dari terapeutis yang diberikan alat ini. Dia berhasil sembuh dari osteoartritis. Alat ini diciptakan pada awal abad ke-19. Pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama definisi wall bar, yang kedua indikasi wall bar, ketiga kontraindikasi, keempat fungsi, kelima persiapan pasien, keenam persiapan alat, kemudian yang terakhir ketujuh adalah cara aplikasi. Pertama, definisi dari wall bar adalah alat rehabilitasi medik yang menggunakan bilah-bilah tangga yang dipasang di dinding sebagai sarana latihan kekuatan otot dan sendi. Alat rehabilitasi ini sebagai alat latihan koreksi tubuh dengan menggunakan berat badan pasien sendiri. Wall bar adalah solusi sempurna untuk memperbaiki lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki sendi yang kena radang misalnya. Yang kedua, indikasi atau tujuan penggunaan wall bar. Yang pertama, pasien yang memiliki kelemahan otot, biasanya ini pada saat rehabilitasi setelah operasi. Kemudian yang kedua, pasien yang memiliki mobilitas gerakan yang kurang optimal. Biasanya ini diderita oleh lansia karena gerakannya yang terbatas ketika kurangnya melakukan aktivitas. Yang ketiga, kontraindikasi. Kontraindikasi dari wall bar ini tidak boleh digunakan oleh pasien yang pasca operasi, pasien yang telah baru saja mengalami operasi pada bagian seluruh tubuhnya. Yang kedua, pasien yang belum mampu menggenggam. Kemudian yang terakhir ketiga, pasien yang mengalami patah tulang atau dislokasi tulang. Fungsi dari wall bar. Wall bar berfungsi untuk melatih kekuatan otot dan mengoptimalkan lingkup gerak sendi. Wall bar dapat digunakan untuk memperbaiki gerak sendi, memperkuat otot, seperti melakukan pull up, human flag, hanging leg raise, dan lain sebagainya. Yang kelima, persiapan pasien. Persiapan pasien yaitu sebelum penggunaan wall bar harus dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan mencatat keluhan, daftar riwayat kesehatan, dan hasil pemeriksaan medis sebelumnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut harus dipastikan tidak ada kontraindikasi dalam penggunaan wall bar. Yang keenam, persiapan alat. Persiapan sebelum penggunaan wall bar, yang pertama pastikan terlebih dahulu wall bar kondisinya menempel kuat pada dinding hingga tidak jatuh saat digunakan. Yang kedua, lakukan pengecekan bahwa tidak ada retakan maupun kerusakan pada wall bar. Dan yang terakhir ketiga, pastikan tangga bilah-bilah wall bar tidak licin, mengalami slip saat digunakan, dapat membahayakan pasien. Yang terakhir, cara aplikasi. Cara aplikasi dapat digunakan untuk berbagai hal seperti stretching, menguatkan otot, kemudian meningkatkan lingkup gerak sendi. Yang pertama, untuk stretching, regangkan otot dan sendi. Yang pertama, posisikan tubuh menghadap wall bar, badan condong dengan posisi tangan memegang bilah wall bar.
Jika kaki diarahkan ke belakang digunakan sebagai pusat berat badan saat stretching. Yang kedua, digunakan untuk melatih kekuatan otot, khususnya kaki. Posisi tubuh menghadap ball bar, kemudian kaki menaiki apabila ball bar tidak perlu terlalu tinggi. Jika kaki menumpu pada bagian ujung kaki, lakukan gerakan jinjit secara berulang. Hal ini digunakan untuk melatih otot betis pada pasien mengalami kelemahan otot. Dan yang terakhir, digunakan untuk mengoptimalkan lingkup gerak sendi. Yang pertama, tubuh menaiki wall bar hingga tangan dapat mencapai puncak wall bar yang bilahnya miring ke arah depan. Tubuh menggelantung menghadap ke depan dengan posisi kaki diangkat. Lakukan kaki seperti gerakan mengayuh sepeda sambil bergelantung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya menyampaikan materi ini. Saya mohon kritik dan sarannya untuk meningkatkan kualitas video selanjutnya yang dapat saya upload. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.